Soalnya kan kita nge-manage desain brosur prodi itu kan kita yang Wah, pegang. banyak karya nih ya, Banyak, Kang. iya, alhamdulillah gitu. Lumayan lah Bagus untuk juga portofolio bakatnya. gitu. Wah. Jadi sekalian kuliah IT, sekalian kuliah desain juga gitu. Halo Rian, kembali lagi di program Kepo. Kenalin program studi. Nah, di sini sekarang bersama Azra nih. Sekarang kita ditemani oleh Halo teman-teman Nurbian, kenalin nih, saya Bagas Prasetyo dari jurusan D3 Sistem Informasi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Oke. Aku mau nanya-nanya nih Kang Boleh seputar teh, sistem informasi. siap. Oke. Eh, Kenapa sih memilih untuk masuk jurusan sistem informasi gitu? Dulu tuh pada awalnya sih aku bingung ya mau milih jurusan sistem informasi atau teknik informatika. Kan sama-sama berhubungan dengan informatika nih. Cuma kalau aku dengar dari kata orang-orang tuh sistem informasi itu katanya jurusannya mudah gitu. Jadi berawal dari situlah, dari kata-kata orang itu mempengaruhi aku untuk masuk jurusan sistem informasi ini. Terus aku udah searching juga kan tuh sebelum masuk jurusan sistem informasi ini, aku searching lah, jadi kita jurusannya jadi apa, pembelajarannya apa aja. Nah, jadi sistem informasi ini tuh lebih apa ya bahasanya, lebih kemana-mana gitu, bisa kemana-mana gitulah bahasanya. Oke. Di sistem informasi udah tingkat berapa nih sekarang Kak? Kalau sekarang udah jalan di tingkat 2 di semester 4. Gimana nih katanya pendapat orang-orang sistem informasi tuh jurusannya nanggung gitu loh, kayak makanya mungkin banyak yang kurang tahu gitu tentang sistem informasi. Coba boleh dikenalin gitu Kang. Kalau kata orang-orang nanggung masih benar juga ya, ada benernya juga gitu. Karena kan kalau aku rasain di jurusan sistem informasi ini, eh belajarnya tuh ya secara mendasar-mendasarnya aja. Kita belajar banyak hal tapi tidak diperdalam gitu loh. Kayak misalkan kita belajar desain, belajar ngoding, belajar tentang analisis sistem, tentang pengujian juga nih. Jadi ya kita cuma belajar perkenalan aja ke dunia mereka itu gitu. Oh gitu. Ada nggak sih nih pelajaran favorit di sistem informasi, kira-kira apa nih yang the best gitu? Favoritnya nih dari semester 1 apa semester 4 ini aja Boleh nih? dari semester 1 boleh. Kalau favorit aku, matkul favorit di semester sama kuliah di Ulbi ini ya. Iya. Apa ya favoritnya? Agak rumit ya soalnya Mungkin pelajarannya aku ya. lebih suka di desain interaksi antar muka sih. Di semester 1 mas awal masuk itu tingkat 1. Dosennya itu kan Bu Sari ya. Aku suka sih sama dosen Bu Sari karena Sari the best iya ya. emang buset the best emang. Penyampaiannya tuh bagus gitu dia. Oke. Terus ada nggak sih nih dosen-dosen yang killer atau ngeselin gitu bagi mahasiswa? Pasti kan ada gitu ya, yang nguji banget kesabaran gitu. Kalau dosen killer mungkin sih belum ada sih, aku belum ngeliat dosen killer. Cuma mungkin dosen yang tegas aja gitu. Misalnya siapa ya dosen yang tegas itu? Ya bukan dari berkelas studi juga sih. Mungkin dari dosen-dosen umum gitu, kayak dosen Pancasila, dosen bahasa Indonesia gitu sih. Iya sih ya. Hmm. Terus kalau tadi yang ngeselin ya, sekarang dosen yang favoritnya nih ada nggak? Kalau untuk dosen favorit, aku lebih untuk sekarang nih ya. Aku sih sama dosen pembimbing aku sih. Kan dosen pembimbing aku tuh sekarang di Siapa proyek tuh, 2 Kang? itu Siapa tuh, Bapak boleh di-spill nggak? Firdiandri. Kenal lah, pasti kalian semua kenal lah. Saya juga kenal sih. Iya sih, itu cukup Fenomenal famous ya, cukup di fenomenal. kalangan informatika gitu. Iya, betul sekali Teh, betul sekali. Iya. Terus kalau di kampus tuh ada nggak sih Kang kayak nemuin spot-spot gitu yang bagus gitu buat nongkrong atau buat kumpul-kumpul kerja kelompok gitu? Kalau misalkan nongkrong-nongkrong atau di kampus gitu ya, aku sih mungkin lebih sering nongkrongnya tuh di lab prodi ya. Karena kan di sistem informasi ini tuh
lab prodi itu dikelola oleh mahasiswanya sendiri. Jadi itu salah satu nilai plus untuk Hebat prodi ya. kita gitu, manajemen informatika. Sebenarnya juga selain di lab itu kadang kita tuh nongkrongnya di pendopo. Kadang kalau misalkan mau sendiri itu di perpustakaan juga udah cukup nyaman sih, karena kan di sana lengkap juga tuh fasilitasnya, ada mejanya juga nyaman. Terus ada wifi-nya juga kencang di situ, tinggal pakai ini aja. Kalau sendiri itu paling pakai headset, denger musik udah betah tuh berjam-jam di perpustakaan gitu kan. Nah, Wah, keren. terus kan di sini ya baru buka juga tuh Logic Coffee. Wah, Tempat kopinya anak-anak Ulbi itu kan. udah ke situ tuh Kang, udah ke sana belum sempat belum ya. ngomong-ngomong ya, belum sempat. Semoga ke sana lah ya. Amin ya. Siapa tahu kan dikasih voucher itu sama Wah. Logic Coffee ini. Boleh tuh Logic. sama ownernya Logic Iya, Coffee. betul sekali. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal Ulbi nih Kang. Kenapa sih alasannya tuh memilih untuk masuk Ulbi gitu? Aku cerita dari awal aja nih ya. Iya, oke. Sejujurnya nih, jujurli gitu ya. Aku tuh awalnya kan ketolak di negeri gitu kan. Wah. Ketolak di negeri, sedih Nggak kan. apa-apa ya, nggak apa-apa. Sedih. Terus akulah mencari informasi di sosial media gitu. Setelah aku ketemu namanya beasiswa Aperti BUMN. Nah, beasiswa Aperti BUMN itu salah satu mitranya itu adalah kampus ini, kampus Ulbi. Jadi makanya aku kepoin Ulbi itu dari sini gitu. Jadi setelah dikepoin, aku cari info lebih lanjut lah tentang Ulbi ini. Terus aku putusin masuk sini. Sebelum mutusin ya aku cerita dulu sama orang tua aku kan. Salah satu contohnya kan kayak misalkan keunggulan Ulbi itu kampusnya enak gitu ya. Aku lihat kan dari Google Maps itu ya dulu ya. Iya. Kampusnya tuh enak, kampusnya tuh adem gitu kan, adem, masih nuansa asri lah gitulah. Terus ada salah satu program unggulan juga tuh, program unggulannya yang Ikatan Dinas Pos Indonesia itu kan. Keren ya. Iya, keren banget lah. Jadi walaupun dibilang kampus swasta, tapi ada BUMN-nya gitu loh. Itu sih orang kayak ngincarnya di bawah naungan BUMN gitu. Apalagi kan kalau misalkan lulus nanti ada kerja di Ikatan Dinas di PT Pos gitu kan. Nah, gak usah orang capek-capek sih ya. pada suka banget sih sama itu. Iya, makanya. Jadi aku udah bincang-bincang sama orang tua. Ya udah deh, orang tua juga setuju tuh masuk sini. Ya udah, aku jadi daftar ke sini gitu. Oke nih, ada nggak sih hal seru yang pernah Akang Bagas alamin nih di kampus Ulbi? Apa tuh? Ada nggak sih pengalaman yang ngebuat nggak bisa lupa gitu? Pengalaman yang seru, paling pengalaman seru aku tuh ya sekitar sama jurusan aku aja sih. Soalnya kan teman-teman aku kan itu aja gitu kan. Itu aja ya? Aku senang walaupun itu ya aku senang gitu, teman-teman aku tuh karena pada aneh semua gitu. Aku senang aja gitu, aneh, random gitu loh. Jadi makanya buat aku senang kayak misal. Terus kalau dari kegiatan ya yang bikin aku senang di Ulbi ini, kegiatan himpunan juga, di kegiatan himpunan gitu. Akang dari himpunan apa nih, bisa dikenalin nih himpunan? Aku dari himpunan mahasiswa Sistem Informasi dan menjabat sebagai kepala divisi dari media kreatif. Wah, keren nih. Kayak apa sih tuh tugas dari media kreatif tuh apa gitu Kang? Ya, media kreatif sih kayak macam-macam apa ya, bisa dibilang apa ya. Budak desain bisa sih kayaknya. Soalnya kan kita nge-manage desain brosur prodi gitu kan kita yang pegang. Banyak karya. Banyak, iya, alhamdulillah gitu. Lumayan lah untuk portofolio gitu. Jadi sekalian kuliah IT, sekalian kuliah desain juga gitu. Nah, selain itu kan kita megang IG juga, IG prodi kita. Iya, mengelola iya. Gitu. Pegang IG prodi. Kita juga sekarang ada TikTok loh. TikTok HMMI Ulbi, mungkin bisa di search nanti HMMI Ulbi, tapi belum ada kontennya. Belum ada konten. Kenapa tuh kira-kira? Aduh, kita masih sibuk proyek gitu loh. Oh, lagi proyek ya. Iya, lagi proyek 2 lagi agak chaos ya di semester 4 ini. Bisa ceritain gak sih tuh perjalanan proyek 1 dan 2 tuh gimana? Oh, kalau dari proyek 1 kan kita proyek 1 kita BTW barengan ya Teh ya. Punten ya Kang ya. Proyek 1 itu kan aku ngambil studi kasus di kampus, yaitu tentang koperasi sekolah. Aku ngebuat sistem informasi tentang koperasi sekolah itu selama 6 bulan kali ya. 6 bulan dengan dibimbing juga sama Bu Sari. Bu Sari lah. Iya, paling top. Terus di proyek 2 ini yang menurut aku tuh agak chaos.
Karena aku juga kan ikutan PKM nih. Iya. Tahu kan PKM itu apa? Program Kreativitas Mahasiswa. Nah itu tuh agak gimana ya, agak ribet juga tuh. Terus aku juga agak sulit terus judulnya untuk di proyek 2 ini gitu menurut Oke, aku oke, ya. oke. Ya untuk prosesnya misalkan kayak bikin proposal, bikin laporan, revisi-revisi itu pasti tiap proyek tuh ada aja masalah kendalanya gitu. Oh, iya, oke. Terus gimana nih kalau proyek 2-nya? Kalau di proyek 2 Udah sidang kan? Belum ya? 2 bulan lagi loh, tapi aplikasi belum jadi. Aplikasi belum Sangat jadi. menguji Oh, otak betul kali ini sekali. ya. Apalagi kan aplikasi aku tuh lumayan agak eksplisit gitu ya, karena fokus untuk di mobile, untuk di Oh. Android. Ikut kayak program-program gak nih buat proyek 2 ini? Program kayak gimana nih Teh? Program kayak gimana? Kayak ada misalnya event gitu untuk yang didukung sama jurusan gitu. Enggak sih kayaknya. Oh, belum Proyek 2 ya paling didukung jurusan nih yang soal PKM itu loh. Oh. Maka disupport sama kampus kan Ah, gitu. itu bagus sih Kang. Gimana tuh? Udah keluar belum tuh Apa pengumuman? pengumumannya? Kalau pengumuman sih dari pusatnya ya, dari pusatnya itu belum ada. Dulu tuh sempat ada pengumuman udah lolos tahap 1 sih kemarin tuh ya. Cuma pengumuman itu ditarik lagi. Jadi Kenapa tuh Kang? kalau aku baca dari internet itu tuh ditarik karena banyak yang komplain dari kampus lain itu. Katanya iya. Apa ya? Katanya Karena udah menang. Udah menang. iya takutnya udah menang tapi udah lolos gitu ya. Tapi malah nggak lolos lagi gitu kan. Aduh kecewa gitu kan. Kenapa sih itu? Sampai sekarang padahal submit proposal itu dari bulan apa ya? Dari bulan Februari lah kalau nggak salah. Gencar-gencar. Iya, Februari Maret apa kalau nggak salah itu. Ada partnernya kah? Kalau partner sih ada gitu. oke. Mau kenalan nggak sama partnernya? Mau kenalan nggak? Kayaknya saya udah kenal. Oh, udah kenal ya. Boleh. Cukup familiar boleh, iya. soalnya ya. Oh, Di siap, kalangan sistem informasi gitu. Jadi siapa nih emang yang bimbing soal proyek 2 ini makanya bisa ikut PKM? Berarti kan dosennya keren dosen lah ya. dosen pembimbing saya ini emang selalu support Wah, anak didiknya secara penuh gitu kan. Dan salah satu sebagai dosen yang favorit saya lah gitu. Itu Bapak Firdi Andri. oh masih tetap Pak Firdi Iya, ya? tetap Oh, Pak Bapak Firdi. the best, oh, Iya, the Bapak. best Pak. The best lah pokoknya ya. Iya Pak, semangat aja Pak bimbing kita ya Pak. Bantu-bantulah Pak kalau kita mau ngoding Pak. Wah, Bantulah, Pak. bahas-bahas soal dosen nih, ada nggak sih ya kalau misalnya pengalaman satu kelas tuh ya Kang, kalau pelajarannya itu bikin satu kelas tuh bener-bener rancu gitu, berantakan gitu kah? Pernah nggak sih? Itu pernah di semester 1. Wah, Semester 1 apa tuh tuh mata pelajaran apa kuliahnya tuh? sistem basis data. Sistem basis data. Iya, SBD 1. Oh, Iya. oke, heeh. Tahu kan dosen Bu Siami? Oh iya. Dulu kan pas zaman-zamannya UTS-nya tuh hari Jumat. Kita UTS SPD itu hari Jumat di jam 10 lah. Iya. Kan itu hari Jumat ya. Sedangkan UTS tuh sampai jam 12. Otomatis kan bentrok kan yang cowoknya sama salat Jumat sama tuh. sholat Jumat. Iya. Iya, Jadi oke. ya mau gak mau kita harus mengerjakan UTS sambil buru-buru gitu mengejar salat Jumat Aduh, juga. Ibu kenapa? Ibu Iya. kenapa? Udah gitu soalnya pun agak eksplisit gitu ya karena Oh. dari nomor 1 sampai nomor 5 itu soalnya berantai. Jadi kalau nomor 1 salah, semuanya salah gitu. Oh, gitu. jadi Iya. harus nyambung dari satu harus tuh dari biar satu. benar seterusnya. Betul. Nah, Aduh. jadi pas aku ngerjain itu aku nggak selesai tuh karena udah mepet Jumatan tuh. Aku mepet Jumatan, datang Jumatan tuh jam 12 pas udah azan. Aku langsung lari ke masjid aja, itu belum beres, langsung aja aku submit lah gitu. Padahal itu belum beres tuh UTS-nya. Emang berapa sih nilainya tuh, boleh spill gak tuh? Cuma 5 Akang aja atau satu gimana? kelas ternyata. dan Cukup. dan yang dapat nilai bagus tuh ya di atas 5 itu ya paling 1 sampai 2 orang aja sih. Yang setahu saya inget gitu. Ibu tolong nilainya ya Ibu. Iya, Iya. Gus Yami ya, mohon banget. Jadi ya pas kemarin itu, pas Jumatan itu mikirnya tuh bukan ke Tuhan gitu loh buat ibadah, tapi mikirnya malah ulangan tuh. Ulangan gimana nilainya nih, jadinya dapetnya C. Karena 5 doang gitu.
Oke, oke. Ya yang penting itu pengalaman lah Iya, ya alhamdulillah. jadinya. Jadi pengalaman Jadi ada pertama di cerita Ulbi, sekelas iya, tuh yang heeh. Jadi bikin-bikin kenangan, menarik, iya kenangan gitu. betul. Mmm, Gimana nih Kang, seru nggak jadi himpunan gitu, sistem informasi? Kalau dari pengalaman himpunan sih kadang ada serunya, ada nggak serunya juga sih gitu. Kayak misalkan serunya kita tuh kompak gitu lah, kita tuh bisa kompak. Ya kalau nggak serunya apa ya? Nggak serunya kadang suka males aja sih datang datang rapat gitu. Suka males aja gitu Oh, datang rapat gitu. terlalu sering rapat kah? Kalau sekarang nggak, tapi kalau Oke. ada aku kan udah 2 periode nih di HMMI Wah, nih, udah dari hebat. tahun kemarin nih. Kalau tahun kemarin sih iya banyak rapat tuh pas angkatannya, baru angkatan Sama kemarin. nggak tuh Kang, jabatannya, divisinya? Kalau tahun kemarin sih aku masih jadi anggota dari divisi media kreatif, tapi sekarang aku alhamdulillah jadi naik jadi kepala divisinya gitu. Wah, Kepala. apa sih sebutannya tuh pasti kan ada singkatan gitu kalau media kreatif tuh apa tuh sebutannya di Kalau HMMI ya? iya, Oke. kalau media kreatif itu singkatannya Medcraft. Nah, untuk orang-orangnya aku buat singkatannya jadi Medcrafters aja. Wes. Sekarang lagi ada proker apa nih Kang? Untuk proker di HMMI atau di prokernya divisi aku aja nih. Di proker Divisi untuk aku HMMI-nya untuk divisi apa? HMMI. Iya. Oh, kalau aku sih ya paling yang pertama itu ada TikTok account. TikTok account itu untuk HMMI. Nanti isinya kontennya itu untuk memperkenalkan HMMI kepada luar gitu loh, kepada publik gitu Biar kan. pada lebih Biar lebih mengenal. mengenal HMMI gitu kan. Hmm. Dan orang-orang di dalamnya gitu. Jadi kayak misalkan keseharian kita ini apa aja sih gitu. Keseharian kita ngapain aja, kita tuh ngapain aja sih di HMMI ini gitu. Terus manfaatnya masuk HMMI itu apa gitulah pokoknya. Jadi kenal dosen lah ya. Iya. Terus Lebih iya. familiar. Terus sama kita juga ada kalau proker yang lain tuh ada IG. Terus sama apa lagi ya kemarin tuh. Udah sih paling itu doang sih yang sedang berjalan lah gitu, sedang berjalan. Nah, Menyenangkan nggak nih jadi anak HMMI? menyenangkan sekali dong. Boleh disapa dulu dong teman-teman yang menyenangkan. Halo gitu. Untuk teman-teman HMMI gimana ya kata-katanya? Gimana teman-teman HMMI ku? Iya. Maaf ya kalau misalkan aku apa apa ya aku bingung nih ngomongnya gimana ya. Pokoknya teman HMMI semangat terus ya. Semangat terus deh pokoknya. Jangan gentar, jangan males untuk rapat. Yang anak muda nih sekarang nih Iya. capek ya otaknya udah jadinya nggak Iya, apalagi males kan lagi ada apalagi kalau kegiatan. tingkat 2 ini kan sekarang kita lagi ada proyek 2 nih. Jadi Oh, iya, kita kadang waktunya tuh kebagi 3 nih. lagi Kalau mepet misalkan ya. iya, Ditambah misalkan tugas-tugas tugas ya yang jadi di ada luar nalar gitu. kuliah, HMMI, organisasi sama proyek gitu. Jadi mahasiswa semester 4 ini gitu. Coba nih, emang apa sih yang ngebuat Akang tuh tertarik gitu ikut himpunan? Awalnya aku tuh tertarik masuk himpunan tuh karena ada divisi media kreatif ini. Oh, karena suka gitu. Iya, karena aku suka banget sama jurusan sama sesuatu yang berbau desain tentang kreatif gitulah pokoknya gitu. Jadi makanya aku untuk memasukkan diri aku gitu. Jadi supaya untuk menambah skill juga gitu, menambah skill saya, melatih skill saya gitu di dalam hal desain lah gitu. Boleh lah ya kalau jurusan lain minta tolong buat ngedesain gitu ya. Asal ada ininya aja nih. Wah, Wadi. emang sih capek ya mikirnya Iya, harus karena perfect gitu. kita udah capek-capek bikin desain, ternyata cuma dibayar ya jasanya ya makasih gitu doang kan gak enak kan, kita udah mikir konsep biar nggak plagiat gitu kan. Kan Iya. agak bahaya nih kan kalau di konten kreatif ini kan harus menghindari namanya plagiat gitu loh. Tapi akan nerusin ini gak sih Kang, bakat gitu nanti di luarnya? Pengen sih, bahkan malah mau fokus desain aja gitu, gak mau di IT. Atau mau diangkat dari Ulbi gitu, pekerja Ulbi Oh gitu. boleh Boleh kepada Bapak Rektorat. boleh di Oke. Oh jadi apa lagi ya? Ada nggak sih kesan dan pesannya gitu selama jadi sistem informasi gitu? gimana teh Kesan dan kesan dan pesan di jurusan ini. Iya. Kesan aku apa ya,
mungkin untuk ini sih kesan-pesan aku di sistem informasi ini lebih ikut tren aja sih, ke tren perkembangan teknologi gitu. Kadang kan kita Iya. belajarnya tuh pakai materi yang lama, modul yang lama gitu. Aku sih pengennya Oh, oke. diganti jadi yang lebih terbaru aja gitu kan. Karena kan kita harus tahu sendiri kalau teknologi itu berkembang dengan cepat setiap harinya gitu loh. Ada pelajaran baru ya Kang di angkatan ini. Ada. Nah, Yang angkatan lain nggak iya ngalamin bener. ya. Nah, salah satu matkul barunya itu pengujian perangkat lunak. Ini nih kayaknya masih baru di jurusan kita. Dan Jadi kita angkatan pertama yang baru belajar nih gitu kan. jadi makanya kita nggak bisa nanya siapa-siapa Iya, kebetulan ya. dan senjata kita itu cuma ya udah YouTube aja, YouTube aja Iya, mencari materi gitu. Oke. Kan dilihat juga gitu ya dari tren kerjaan zaman sekarang itu IT kan mungkin apa ya banyak di QA quality assurance itu lagi naik daun sekarang. Jadi mungkin salah satu pertimbangan juga sama jurusan kita untuk memasukkan mata kuliah ini gitu loh. Oke, oke, oke. Terus apalagi nih ya, mau nanya apa lagi nih ya? Kepo sih sebenarnya, tapi bingung gitu nanyanya gimana ya. Kalau aku yang nanya balik boleh gak? Oh, boleh, Boleh. boleh. Emang kalau Teteh apa sih yang berkesan di Ulbi ini gitu? Oh, jadi hobi itu cukup menarik karena apa ya? Ya Akang tahu sendiri lah ya, Kenapa di tuh? bawah naungan BUMN-nya Oh, itu sama loh ya yang berarti. bikin orang tuh wah keren nih gitu. Jadi kayak bawaannya bukan kampus swasta banget kan, jadi kayak bukan. kampus semi swasta ya dibilangnya Iya, gitu kan. keren kan? Iya, heeh. Dan internasional Oh gitu iya loh. betul Wah, sekali internasional. semoga emang internasional seterusnya Iya. gitu dan banyak peminatnya. Ya, Emang semoga harus aja. banyak peminatnya Iya, sih. semoga Cukup sampai layak kancah soalnya. internasional sampai bisa Iya. setiap bule masuk sini gitu ya. Iya. Itu harus deh kayaknya Iya, gitu. heeh. Oh, bisa jadi ntar Ulbi ke depannya ngomongin Bahasa Inggris ya, iya itu kayak bahasa kampus-kampus Arab. lain deh, bahasa Arab. Bahasa Cina juga kan bisa ya, Cina Iya juga. gitu. Oke. Jadi di sistem informasi cukup banyak nih temennya ya Kang. Alhamdulillah banyak lah gitu. Mereka juga pada saling support, saling membantu satu sama lain lah gitu. Oke, ada nggak sih nih kayak orangnya tuh nggak mau berbaur gitu? Kalau nggak mau berbaur gitu ya, kayaknya masih nggak ada sih. Kita semua saling Semua saling berbaur, ngerangkul iya saling ya. ngerangkul, kita saling Humble nih sistem informasi ya. iya kita satu solid kita gitu. Jadi Dari kalau satu yang angkatan introvert, ke angkatan tuh pasti ada aja gitu yang kenal gitu loh. jadi kalau yang introvert boleh masuk sistem informasi mungkin biar Biar jadi ekstrovert. extrovert. Iya boleh. Menjiwai Iya sekali. pokoknya jangan ragu lah jangan masuk Jangan masuk ragu, jurusan jangan ini ragu. gitu. Ya, udah. Jadi apa nih Kang kesan pesan nih untuk calon maba nih yang mau masuk sistem informasi dan juga yang mau masuk Ulbi gitu. Kalau kata pesan dari aku ya, gimana ya pesannya? Agak bingung nih. Ya jangan ragu lah, jangan ragu, jangan takut, jangan malu buat masuk kampus ini gitu. Apalagi jurusan informasi ini tuh cocok untuk kalian yang pengen kerja IT tapi bingung mau kerjanya di mana nih. Karena kan IT ini kan luas. Ada bagian programmingnya, ada bagian analisisnya, bagian desain, ada bagian yang baru juga nih pengujian tadi yang QA. Nah itu juga kita semua Itu pelajarin kepake gitu. lah ya Iya, buat era-era depan gitu. jadi kalau kalian yang masih bingung mau kerja apa nih di bidang IT tapi kalian ya masih bingung itunya mau kerja di bagian IT tapi bingung di bagian mananya. Kalian bisa masuk jurusan ini gitu loh. Karena benar-benar di Kalian bisa bimbing apa gitu aja ya. dipelajarin gitu di IT ini di jurusan ini gitu loh. Dosennya juga pasti Baik-baik, baik-baik, iya. the best Apalagi of kalau the misalkan best kalian udah gitu. masuk proyek gitu, pasti kalian nanti mau nanya apapun pasti dijawab gitu, dibantu jawab gitu, dibimbing gitu dengan baik sebaik Baik kok mungkin semua gitu. baik. Iya. Gitu. Terus apa nih supaya tertarik nih semua masuk Ulbi, ada nggak nih pesannya gitu? Biar tertarik masuk ini gimana ya? Potongan 100% kali, potongan 100%. Sebenarnya nggak harus pesan sih karena Ulbi tuh udah cukup membuat orang terkesan gitu loh. Ya. Iya, terkesan dengan program ikatan dinas ya yang pasti ya Teh, ikatan dinasnya ini. Siapa sih yang nggak mau? Iya, tapi nggak sih yang nggak mau kerja di PT Pos itu kan Atau mau magang di BUMN. PT Pos Kang? Oh bisa, boleh. Oh Bapak Rektorat tolong lagi.
Kita banyak minta ya, banyak minta ya. Emang sistem informasi ini harus dia karena otaknya sangat-sangat diuji ya, jadi harus lebih banyak benefitnya gitu. Betul sekali Teh. Betul. Oke nih Kang, jadi kita bisa gini nih, untuk info lebih lanjut gitu ya tentang kampus Ulbi, boleh follow admission.ulbi.ac.id gitu, atau boleh cek link di bawah ini gitu. Terima kasih untuk Kang Bagas udah mau berbagi cerita tentang sistem Sama-sama informasi Teteh. gitu. Semoga semuanya lancar gitu proyeknya, dan semoga sidangnya tuh perfect lah, harus perfect ya. Amin, Oke. ya rabbal alamin. Bye bye.